Sebelum jeda, Pak Rahmat menyampaikan bahwa supaya Indonesia tidak ketergantungan lagi dalam impor, meskipun ini menjadi solusi jangka pendek, diperlukan National Food Strategy. Karena jika pasokan berkurang, kita tidak perlu lagi untuk mengimpor, sementara kalau oversupply harganya justru jatuh. Lalu strategi apa sih Pak yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan pasokan pangan nasional ini Pak, khususnya beras dan juga daging? Iya Mbak, ini Prof. Rahmat Pambudi ini guru saya, jadi beliau sangat paham mengenai Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Jadi ketahanan pangan Indonesia itu ya yang benar adalah ketahanan pangan berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Ya, untuk produk-produk yang memang bisa kita produksi di dalam negeri, harusnya kita bisa lakukan kegiatan di dalam negeri. Jadi ekonominya itu jangan ada di Vietnam, jangan ada di Brazil, jangan ada di Thailand. Kalau ini kita geser di Indonesia, ya tentunya di-lead oleh Kementerian Teknis. Ya, dalam hal ini untuk produksi ada Kementerian Pertanian yang harus kita dukung bersama-sama. Nah, Badan Pangan Nasional lebih ke arah pasca panen. Nah, karena tadi Pak Rahmat Pambudi menyampaikan bahwa swasembada itu sebaiknya swasembada karbo, artinya kenyang tidak harus nasi. Berarti Indonesia Timur bisa kearifan pangan lokalnya sagu, ada sorghum, ya, ada beras jagung, ada jagung, ketela, petatas, ya, kasbi kalau istilah di Papua. Jadi biarkan kita berswasembada, swasembada karbo. Ya, kemudian swasembada di protein. Ya, tentunya Indonesia Timur sangat potensi ikan. Ya, tidak mesti red meat. Ya, tidak harus beef. Ya. Kemudian di beberapa wilayah memproduksi telur ayam, ya, ayam. Kemudian kalau kita lihat ada udang, ya. Di beberapa tempat sudah demikian. Nah, yang berikutnya lagi kita harus tingkatkan CPP. CPP itu cadangan pangan pemerintah. Ini ada perpresnya diberikan juga oleh Pak Presiden kepada Badan Pangan Nasional, Perpres nomor 125 tahun 2022, di mana di situ disebutkan bahwa cadangan pangan pemerintah ini untuk nanti kita lanjutkan beras, jagung, dan kedelai, ya, itu ada dipegang oleh BUMN Bulog. Kemudian sisanya ada di ID Food atau RNI, ya, Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai holding BUMN pangan. Nah, ini semua mungkin saya juga perlu update termasuk untuk Pak Prof. Rahmat bahwa kita memerlukan angkanya sampai ke sekitar 41 triliun untuk melakukan cadangan pangan. Ya, cadangan pangan ini mana yang safe life-nya panjang, ya, bisa kita siapkan, ya. Misalnya untuk beras. Beras itu kita kalau Pak Presiden pengennya ya angkanya di atas 3 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, ya. Karena keperluan kita sebulan aja 2,6 juta ton. Nah, pengelolaannya, in out-nya, bagaimana cara mereplenish stoknya supaya tidak jelek seperti yang sebelumnya, maka kita harus atur turnover-nya, ya. Kemudian untuk produk-produk yang bisa kita keep cukup lama, misalnya ayam. Ayam itu harusnya begitu live bird harganya jatuh seperti hari ini, komplain dari saudara-saudara kita peternak kecil, ini BUMN di bidang pangan harusnya membeli live bird dengan harga yang baik. Kemudian disimpan, ya, dalam bentuk karkas dalam frozen condition. Kita siapkan harusnya cold storage yang besar di seluruh Indonesia, ya. Ini Badan Pangan Nasional sudah memulai di 8 provinsi, ya, menggunakan river container, ya, bantuan KRS keluarga risiko stunting, nanti menggunakan ayam yang kita serap dari peternak-peternak sedulur-sedulur kita yang hari ini kalau kita lihat makin terpuruk, gitu ya. Jadi Badan Pangan Nasional ini sekarang mengkoordinasikan antara hulu dengan hilir, ya. Di hulu itu kita ingin harga di tingkat petani itu baik, ya. Yang sudah dilakukan adalah
adjustment untuk harga pembelian pemerintah, ya, kemudian membeli pada saat overproduction seperti yang tadi Pak Rahmat sampaikan. Kemudian beberapa tempat yang surplus, ya, itu mengisi tempat yang defisit. Jadi di Badan Pangan Nasional ini kami sudah mengerjakan fasilitasi distribusi. Ya. Tapi ke depan alangkah baiknya ini disimpan, ya, disimpan dengan teknologi. Dan seluruh pemerintah daerah setiap hari Senin ini dengan Pak Tito Karnavian dan seluruh kementerian lembaga termasuk Badan Pangan Nasional ini melakukan koordinasi. Jadi Baik. hari ini mumpung ada kesempatan untuk menjelaskan cadangan pemerintah pusat, ya, itu kita miliki. Kemudian cadangan pemerintah daerah silakan setiap pemimpin di daerah masing-masing untuk melakukan stocking, ya, untuk membangun stockpile di beberapa daerah masing-masing. Misalnya, ya, untuk Indonesia bagian timur, kami pastikan di Indonesia Timur minimal ada 16.000 ton, ya, cadangan pangan pemerintah pusat. Nanti pemerintah daerah siapkan CPPD-nya, ya. Dan anggaran yang diberikan juga sudah ada, termasuk untuk pendistribusian pangan. Baik. Jadi sebenarnya sangat naif apabila ada satu daerah, ya, harga pangannya tinggi, padahal Bu Sri Mulyani dan Pak Tito, ya, sudah menyiapkan dana, ya, BTT untuk melakukan mobilisasi stok, ya, untuk melakukan gerakan pangan murah yang sekarang hari ini dilakukan itu, Mbak. Jadi hari ini Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, kemudian Banten, DKI Jakarta, ini panen cabai nih hari ini. Oke. Kemudian melakukan gerakan pangan murah se-Indonesia. Badan Pangan ini mengkoordinir lebih 1,5 juta titik, ya, untuk melakukan ini semua. Oke. Jadi semua upaya kita lakukan untuk jelang Nataru ini, Mbak. Oke, saya kan ke Pak Rahmat. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya dari hulu hingga hilir, termasuk tadi koordinasi dengan Pemda. Lalu sejauh ini seperti apa Pak Rahmat koordinasi antara Pemda dengan HKTI? Ya, begini, saya kira apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional sudah bagus, ya. Jadi memang kita harus punya strategi pangan nasional. National Food Strategy, sedemikian rupa sehingga kita bisa membagi berapa kebutuhan karbohidrat kita, berapa kebutuhan protein kita, berapa kebutuhan vitamin mineral kita berdasarkan masing-masing daerah. Tadi Pak Arief sudah mengatakan, berdasarkan kebutuhan penduduk berbasis golongan umurnya. Karena setiap golongan umur membutuhkan jumlah karbohidrat yang berbeda. Setiap tempat menghasilkan sumber karbohidrat dan sumber protein yang berbeda. Nah, itu sudah dibuat oleh Pak Arief. Nah, sekarang setelah National Food Strategy, sudah waktunya kita juga membuat namanya National Food Policy. Nah, National Food Policy itu setiap departemen itu nanti akan diarahkan oleh Kepala Badan Nasional, Kepala Badan Pangan Nasional, sedemikian rupa sehingga bisa ada program dari masing-masing kementerian. Jadi setelah ada kebijakannya, maka ditingkatkan atau diturunkan menjadi National Food Program di masing-masing departemen, masing-masing kementerian. Sedemikian rupa sehingga keputusan untuk mengimpor pangan itu bukan hanya berdasarkan trade balance, sedemikian rupa kedaulatan pangan kita bisa terjaga. Kalau kita mengimpor ya memang karena kebutuhan kita, bukan atas tekanan trade balance dari suatu negara. Jadi saya kira inilah yang menjadi dasar kita. Pak Arief sebagai Kepala Badan Pangan harus dilindungi oleh aturan, oleh kebijakan, oleh strategi dari setiap kementerian. Kementerian Pertanian akan mendukung produksi. Kementerian Perindustrian akan mendukung strategi industri pangannya. Kementerian Perdagangan harus mendukung kebijakan perdagangan pangan kita. Nah, kembali tadi, saya sebenarnya karena ada Menteri Pertanian baru, tentu saja Pak Arief bisa bekerja sama lebih erat dan khususnya untuk peningkatan produksi. Apalagi sekarang Dirut Bulog pun baru. Dan sekarang Pak Arief juga menjadi Ketua Dewan Pengawas. Dan menurut PP nomor 13 tahun 2016, Bulog itu ternyata juga diwajibkan atau ada ketentuan bahwa Bulog harus memproduksi berasnya juga.
Nah, jadi dengan demikian maka HKTI, KTNA, setiap petani produsen beras bisa bekerja sama dengan Bulog, bisa bekerja sama dengan Badan Pangan dalam pengertian untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan berasnya. Kalau nanti peternak, saya senang sekali dari penjelasan Pak Arief, karena ternyata dari produksi ayam kita yang berlebih sekarang sudah diserap oleh Badan Pangan Nasional. Dan Badan Pangan Nasional sudah menyiapkan rantai dingin untuk menyerap produksi ayam yang berlebih. Nah, kalau ini bisa terjadi, disesuaikan dengan strategi pangan kita, maka tidak seharusnya kita perlu impor daging sapi besar-besar, daging kerbau besar-besaran, karena itu kan untuk memenuhi kebutuhan protein daging atau protein hewani. Jadi protein hewani yang kurang itu cukup dipenuhi dari protein yang berasal dari unggas. Jadi kita tidak perlu mengimpor daging merah besar-besaran, karena setiap impor daging merah besar-besaran itu akan menekan produksi peternak sapi kita. Dan produsen sapi kita, peternak-peternak sapi kita sudah mengeluh karena harganya jatuh akibat tekanan daging kerbau dari India. Daging kerbau dari India selalu memenuhi pasar kita, dan ini selalu dijadikan dalih untuk menurunkan harga daging sapi karena kita tidak bisa memenuhi daging kerbau.